Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Lydia Cali dalam acara Berita Terkini dan Terupdate. Dan selama 30 menit ke depan saya akan menemani pemirsa dalam acara pemberitaan yang sangat luar biasa saat ini. Nah, di mana salah satu cerita yang ada di kalangan masyarakat biasa, yaitu di mana ada salah seorang anak kos yang memang tinggal hidup sendirian, di mana dalam instruksi pemerintah saat ini di rumah saja dilakukan beberapa kegiatan yang memang tidak membosankan. Nah, reporter kami sudah melakukan wawancara pada saat berkunjung ke salah satu kos pemuda ini. Nah, bagaimanakah cerita yang dilakukan pemuda ini sehingga pada saat dia di kos saja atau hashtag di rumah saja tidak dilakukan secara berdiam diri, tetapi ada aktivitas yang memang dilakukan. Bagaimanakah cerita selengkapnya, kita lihat yang satu. Ya, saudara dan juga Lili yang ada di studio. Saat ini saya sedang berada di salah satu tempat kos, yaitu tempat anak kos salah satu pemuda yang memang sedang menjalani instruksi dari pemerintah, yaitu di rumah saja. Nah, kegiatan seperti apa yang akan dilakukan pemuda ini sehingga dia tidak bosan dan tidak merasa jenuh dengan kegiatan yang dilakukan setiap Sabtu dan Minggu. Nah, langsung aja kita tanya ke narasumber kita, yaitu seorang anak pemuda yang memang secara tidak langsung dia melakukan beberapa aktivitas. Dan langsung ke narasumbernya. Ya. Selamat pagi Mas Putra, perkenalkan nama saya Michael. Di sini saya mohon maaf kalau mengganggu waktu aktivitas Anda. Di sini saya mencoba menggali informasi yang dilakukan anak muda saat ini, kegiatan yang dilakukan apa aja pada saat instruksi dari pemerintah di rumah saja. Mungkin Mas Putra bisa menjelaskan sedikitnya kegiatan yang dilakukan, apalagi Mas Putra ini masih single dan juga belum menikah. Tentunya ada kegiatan yang dilakukan selama di kosan libur kerja ini. Yang dilakukan Mas Putra seperti apa? Mohon maaf Mas, kita lagi live. Saya minta waktunya sebentar aja ya Mas ya. Nanti aktivitasnya bisa belajar kembali kalau misalnya wawancara. Mohon maaf ya Mas ya, mohon maaf. Kita minta waktunya sebentar saja Mas ya. Iya Mas, mohon maaf, ini saya tadi belum beres, makanya saya kaget. Maksudnya apa tiba-tiba datang ke kosan saya. Saya lagi beres-beres Mas. Oh ya, tadi pertanyaannya apa Mas? Tadi pertanyaannya yang dilakukan Mas Putra selama kegiatan libur kerja Sabtu Minggu itu apa Mas? Biar tidak jenuh, biar bisa mungkin diterapkan dengan anak kos lain gitu Mas, biar terkesan tidak membosankan selama Sabtu Minggu, atau hashtag di rumah saja atau di kosan saja. Silakan Mas dijawab. Jadi gini Mas, kegiatan yang saya lakukan di kosan itu biasanya kalau udah kegiatan yang bermanfaat, ya yang tidak bermanfaatnya paling tidur kayak gitu Mas. Nah, tapi saya kebanyakan biasanya kegiatan saya di kosan itu bermanfaat sih biasanya Mas, kayak gitu. Contohnya misalkan saya karaokean gitu kan, karaokean di sini. Ya Mas, jadi kegiatan saya itu karaokean. Tadi selain karaokean itu masak Mas, saya suka memasak soalnya. Jadi saya selalu bikin beberapa video-video bahwa saya bisa masak gitu Mas. Misalkan contohnya masak Sunda-Sundaan, atau misalkan saya masak kue. Nah, kemarin saya baru membuat kue bolu nih Mas. Jadi kan sebenarnya sih kegiatan apapun itu bisa dilakukan, ya tidak hanya karaoke, tidak hanya masak-masak dan sebagainya. Kegiatan itu bisa dilakukan apa aja, apa yang bermanfaat, misalkan beres-beres ruangan dan juga sebagainya. Nah, yang apalagi dengan kondisi saat ini kebersihan itu sangat utama nih Mas, apalagi kan jangan sampai tempat kita jorok lah kayak gitu, istilahnya ya harus bersih-bersih dari kita sendiri gitu. Jadi ya kalau saya sih intinya di kosan itu biar gak jenuh ngelakuin kegiatan yang seperti tadi kayak gitu. Cuma kan kegiatannya beda-beda Mas ya, kalau misalkan di rumah masing-masing dilakukannya seperti apa, tapi kalau saya seperti itu Mas. Jadi gitu Mas. Mas tadi siapa? Mas Michael ya, jadi seperti itu Mas Michael. Oh, jadi banyak kegiatannya Mas ya, mungkin tadi selain karaoke atau bersih-bersih kamar juga dan juga semua ruangan. Jadi Mas juga di sini selalu membuat tutorial, bukan tutorial, semacam membuat masakan gitu kan Mas ya. Mungkin Mas sendiri bisa berbagi tips dan bisa share ke teman-teman di rumah gimana sih caranya melakukan beberapa kegiatan yang memang tidak membosankan gitu kan, selain tadi Mas karaoke dan sebagainya. Dan juga masakan apa yang selalu Mas masak gitu pada saat Mas di rumah saja ataupun selama Sabtu Minggu ini. Mungkin boleh cerita Mas.
Kalau masak saya macem-macem mas. Biasanya kalau masaknya masakan Sunda-Sunda yang tadi saya bilang itu loh, masak Sunda-Sunda. Biasanya saya suka pedas-pedas, namanya orang Sunda kalau nggak pedas nggak Sunda gitu ya mas ya. Jadi kalau misalkan saya suka masak itu makan pedas, biasanya pakai sambalnya itu sambal goang mas. Itu enak banget, sambalnya itu sambal ulek gitu. Jadi misalkan nih saya bikin masakan apa, yang penting ada sambal aja, yang penting sambal itu ada kayak gitu. Nah masak apapun itu ya kalau gak ada sambal ya kurang sedap juga kalau menurut saya mas ya. Ya itulah, harus ada masak, harus ada sambalnya kayak gitu. Tapi masakan apapun biasanya saya suka coba, tapi sampai detik ini saya biasanya masak yang memang sudah dulu mas. Seperti itu mas Michael ya. Barangkali nanti mas Michael mau coba masakannya di sini ya nanti, ataupun sambil bantu-bantu gak apa-apa ya mas Michael ya. Oh seperti itu mas. Tapi kalau misalkan nanti mas sendiri untuk mencari makan, atau misalkan mas pada saat lapar yang mas lakukan apakah masak sendiri atau keluar? Itu yang akan mas sendiri seperti apa? Oh untuk makan jadi gini mas, kalau untuk makan sih nggak ribet mas, simple banget mas. Saya nyebutnya istilahnya MTTB mas. Mohon maaf mas, MTTB itu apa ya? Iya, minta tolong temen beliin. Iya, jadi MPTB. Iya, biasanya sih kalau misalnya saya males keluar kosan atau misalnya seperti apa, sambil misalnya kalau teman saya, mas tolong beliin ini atau tolong beliin ini, biasanya saya kasih lebihnya 5.000, 10.000. Jadi seperti itu mas. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya di bincang-bincang hari ini. Tentunya saya mendoakan mas sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dan juga kelengkapan lainnya pada saat keluar rumah, dan jangan lupa selalu banyak minum air putih mas Putra. Terima kasih banyak untuk waktunya. Oke Lili dan juga pemirsa yang ada di rumah, saat ini saya sudah selesai berbincang-bincang dengan narasumber kita, anak kos, salah satu muda anak kos yang memang melakukan social distancing ataupun melakukan kegiatan di rumah yang memang tidak membosankan. Seperti tadi pemirsa lihat, banyak kegiatan yang sudah dilakukan, yang bisa dilakukan selama libur kerja ataupun masa karantina di rumah. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih saudara. Iya sama-sama Mas Michael, terima kasih banyak sudah berkunjung ke kosan saya juga. Nanti kedepannya lain kali kalau masuk kosan saya bilang dulu ya Mas ya. Siapa tahu kan bisa tanda tangan kontrak gitu Mas. Ya kali aja gitu Mas ya. Iya, makasih juga Mas Michael. Terima kasih buat saudara dan juga pemirsa di rumah. Saya kembalikan di studio bersama Lili.